Halo semuanya, bertemu kembali dengan Ibu Siska Pulina di pelajaran matematika. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya, dan tetap semangat tentunya. Oke, hari ini kita akan lanjut pelajaran kita. Kita akan belajar tentang menyusun persamaan garis lurus. Ini juga masih dari bab 4, yaitu persamaan garis lurus. Oke, kita langsung saja. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, menyusun atau membentuk persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan gradien. Kemudian yang kedua, menyusun atau membentuk persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Baiklah, kita langsung saja ya. Nah, coba kita ingat kembali. Bentuk umum dari persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan MX tambah C atau AX tambah BY sama dengan C. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan garis lurus. Nah, hari ini tujuan kita adalah menyusun atau membentuk persamaan garis lurus. Nah, bagaimana cara membentuknya? Sebelum kita mulai, perhatikan dulu ini. Ini adalah gambar dari koordinat kartesius. Oke. Kita mau menggambar persamaan garis lurus ya. Persamaan garis lurus itu grafiknya adalah garis lurus tentunya, ya kan? Nah, misalnya kita mau menggambar persamaan garis lurus. Apa yang kita butuhkan untuk menggambar persamaan garis lurus ini? Nah, misalnya di sini ada titik ya. Misalnya di sini ada titik A. Ini dia titik A. Di sini. Nah, inilah misalnya titik A. Kemudian ada titik B di sini. Di sini ada titik B. Nah, dari kedua titik ini, kita bisa menggambar tepat satu garis lurus, ya. Maka terbentuk garis lurusnya seperti ini. Nah, garis lurus ini, ya, garis lurus ini memiliki persamaan, namanya persamaan garis lurus. Nah, kita bisa tahu persamaan garis lurus ini jika diketahui dua koordinat titik. Oke, jika diketahui dua koordinat titik, maka kita bisa akan membentuk persamaan garis lurus, ya. Kita akan bisa membentuk persamaan garis lurus nanti yang berbentuk seperti ini atau yang berbentuk seperti ini. Nah, bagaimana kalau titiknya hanya satu? Nah, misalnya titik C. Ini misalnya titik C-nya di sini. Nah, bagaimana membentuk garisnya? Bagaimana menggambar garisnya? Bisa saja mungkin ada yang menggambarnya seperti ini, ya. Ada yang menggambarnya seperti ini, seperti itu. Dan tidak ada satu yang jelas di sini. Kalau hanya satu titik, ya, bisa banyak garis yang dibuat dari sini. Maka supaya ini jelas, ya, supaya ini jelas persamaannya, grafiknya, gambar garisnya, maka diperlukan satu lagi selain titik, ya, selain titik. Misalnya selain satu titik ini, maka diperlukan satu lagi. Apa itu? Iya, itu adalah gradien. Oke, gradien atau tingkat kemiringan. Simbolnya adalah M. Jadi kalau diketahui dua titik, ya bisa langsung kita ketahui nanti, bisa langsung kita bentuk persamaan garis lurusnya. Tetapi kalau hanya satu titik, belum bisa. Nah, supaya satu titik itu bisa dibentuk persamaan garis lurusnya, maka harus dikasih tahu ya, maka harus diketahui dulu gradiennya. Jadi, bisa itu kalau ada dua titik, ya, bisa itu dibentuk kalau ada dua koordinat titik. Nah, bisa juga dibentuk kalau ada satu titik, tetapi ada gradiennya juga. Jadi, ini dia. Oke, nah bagaimana caranya? Kita langsung saja. Nah, ini dia. Untuk menyusun persamaan garis lurus yang berbentuk Y sama dengan MX tambah C, atau yang berbentuk AX tambah BY sama dengan C, maka kita akan pelajari dua, ya. Yang pertama, kalau yang diketahui itu adalah satu titik, ya, satu titik, ya, koordinat titik, dan dan gradien, ya, ada satu titik dan ada gradien. Maka untuk menyusun PGL-nya, ini dia rumusnya. Nah, Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, ya. Ini X1, ini dia X1-nya.
Y1-nya yang ini. Nah, M ini adalah gradien. Ini kalau yang diketahui satu titik dan gradien. Nah, kondisi satu lagi adalah kita bisa menyusun persamaan garis lurus kalau yang diketahui dua titik. Walaupun di sini tidak diketahui gradien, tetapi kalau ada dua koordinat titik, maka bisa juga kita bentuk persamaan garis lurusnya. Nah, apa rumusnya? Ini dia. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh soal. Nah, di sini ada Ibu sediakan beberapa contoh soal yang mencakup semua materi ini. Kalian perhatikan baik-baik ya. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Ini soalnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 1, min 2 dan min 3,0. Nah, perhatikan di sini ada dua koordinat titik. Maka ingat kembali, kalau diketahui dua koordinat titik, tadi ada rumusnya kan? Nah, apa tadi rumusnya? Coba ingat-ingat kembali. Nah, ini dia diketahui dua koordinat titik. Ini adalah X1, yang ini Y1 ya. Ini adalah X2, ini adalah Y2. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. X1 sama dengan 1 dan Y1 sama dengan negatif 2. Kemudian X2 sama dengan negatif 3 dan Y2 sama dengan 0. Nah, melalui dua titik. Maka rumusnya adalah ya, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Jadi tinggal kita masukkan saja nilai X1, Y1, X2, dan Y2. Kita masukkan ke persamaan ini. Kalau untuk Y dengan X-nya ini, kita biarkan saja ya. Kita lanjut. Nah, Y kurang. Oke, Y kurang. Y1-nya berapa? Y1-nya adalah negatif 2. Berarti Y kurang negatif 2 per Y2-nya 0 ya. 0 kurang negatif 2 sama dengan X kurang X1-nya adalah 1 per X2-nya adalah negatif 3 kurang X1-nya adalah 1. Oke, kita lanjut. Nah, ini menjadi Y kurang Y2 ini menjadi Y tambah 2 ya. Y kurang negatif 2 itu menjadi Y tambah 2. 0 kurang negatif 2 itu menjadi 0 tambah 2 sama dengan ini X kurang 1 per negatif 3 kurang 1. Oke, kita lanjutkan ke sini. Nah, Y tambah 2 per 0 tambah 2 yang ini 0 tambah 2 itu menjadi 2 sama dengan X kurang 1 per negatif 4 ini dari negatif 3 kurang 1. Oke, kita lanjut. Nah, ini supaya tidak menjadi bentuk pecahan lagi, maka kita akan lakukan perkalian silang ya. Kita lakukan perkalian silang. Nah, bagaimana maksudnya perkalian silang itu? Nah, perhatikan. Maka yang ini negatif 4 kita kalikan ke Y tambah 2 dan 2 ini kita kalikan ke X kurang 1. Nah, jadinya seperti ini. Nah, negatif 4 kali Y tambah 2 sama dengan yang tetap di tengah, sama dengan 2 kali X kurang 1. Nah, kita selesaikan perkalian ini. Negatif 4 kali Y adalah negatif 4Y, kemudian negatif 4 kali 2 adalah negatif 8, sama dengan 2 kali X adalah 2X, kemudian 2 kali min 1 adalah min 2. Nah, kita pisahkan sekarang yang mengandung variabel ke sebelah kiri menjadi seperti ini. Negatif 4Y ini kan positif, di sebelah kanan dia positif, pindah ke ruas kiri. Kiri itu maksudnya kiri sama dengan, kalau yang sebelah sini adalah kanannya tanda sama dengan. Kemudian sama dengan negatif 2, yang ini yang tidak mengandung variabel kita pisahkan ke sebelah kanan. Yang tadinya negatif menjadi positif. Nah, kemudian kita selesaikan lagi. Negatif 4Y kurang 2X sama dengan, nah ini bisa kita selesaikan, negatif 2 tambah 8 adalah 6. Nah, jadi udah selesai seperti ini. Ini menjadi bentuk PGL yang AX tambah BY sama dengan C.
Nah, jika dalam soal pilihan ganda misalnya tidak ada pilihan seperti ini bisa kita buat bentuk ekivalennya. Ya, ini tanda ekivalen, ini menjadi apa? Bisa kita buat menjadi seperti ini. Negatif 4Y kurang 2X. Nah, semuanya pindahkan ke sebelah kiri sama dengan. Ini menjadi kurang 6, kan tadi positif, pindah ke kiri jadi negatif. Kemudian yang di kanan tinggal 0. Nah, ini bisa juga benar. Negatif 4Y kurang 2X kurang 6 sama dengan 0. Nah, atau bisa juga seperti ini. Ekivalennya ini bisa saja semuanya sama-sama dibagi dengan 2. Nah, menjadi apa ini? Menjadi negatif 2Y, ya. Min 2 bagi 2 adalah min 1, jadi min X kurang 6 bagi 2 adalah 3, sama dengan 0. Nah, yang ini juga benar. Nah, jadi yang ini benar, yang seperti ini benar, ini juga benar, karena dia ekivalen ya, sama. Bisa? Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 2, contoh yang nomor 2. Ini dia. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 5,4 dan memiliki gradien 3. Oke, jadi ini melalui titik, ya, ada satu koordinat titik dan gradien. Nah, maka cara menjawabnya, kita lihat. Ini X1-nya ya, X1-nya adalah negatif 5. Oke, dan ini adalah titik Y1. Y1-nya adalah 4. Dan yang ini, gradien ini simbolnya adalah M, ya, gradiennya adalah negatif 3. Oke, diketahui titik X1, Y1 dan gradien M. Maka apa rumus mencari persamaan garisnya? Iya, Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Ya sudah, tinggal kita masukkan nilainya saja. Y kurang 4 ya, karena Y1-nya adalah 4. Y kurang 4 sama dengan M-nya adalah negatif 3. Negatif 3 kali X kurang X1-nya adalah negatif 5. Jadi X kurang negatif 5. Nah, dilanjutkan menjadi seperti ini. Y kurang 4 sama dengan negatif 3 kali, ini kita selesaikan dulu ya yang dalam kurung. Nah, X kurang negatif 5 itu menjadi X tambah 5. Ini ada tanda negatif ya. Maka menjadi positif ya. X kurang negatif 5 itu menjadi X tambah 5. Kemudian Y kurang 4 sama dengan, nah ini kita kalikan ke dalam ya, ke dalam kurung. Negatif 3 kali X adalah negatif 3X. Negatif 3 kali 5 adalah negatif 15. Nah, langkah selanjutnya kita pisahkan yang ada variabel dengan yang tidak mengandung variabel. Nah, ini dia. Y. Nah, ini negatif 3X ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi tambah ya. Y tambah 3X sama dengan negatif 15. Nah, negatif 4 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif. Negatif 15 tambah 4. Nah, itu menjadi Y tambah 3X sama dengan negatif 15 tambah 4 adalah negatif 11. Nah, ini udah jawaban yang benar. Nah, jika kita ingin mengubahnya menjadi bentuk Y sama dengan MX, itu sama saja menjadi seperti ini. Y sama dengan negatif 3X kurang 11. Nah, seperti ini juga bisa. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 3. Tuliskan persamaan garis yang ditunjukkan gambar berikut. Jadi ini ada gambar grafik ya. Nah, melalui titik 4,2 dengan kemiringan negatif setengah, negatif 1/2. Berarti ini adalah X1, yang ini adalah Y1. Nah, kemiringan ini adalah M. Udah ada satu titik dan sudah ada gradien. Maka jawabannya, nah, PGL-nya itu melalui titik 4,2 dengan gradien M sama dengan negatif setengah. Maka PGL-nya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Kita masukkan nilainya. Y kurang Y1 adalah 2. Y kurang 2 sama dengan negatif setengah kali X kurang 4. Maka menjadi Y kurang 2 sama dengan, ini kita kalikan ke dalam kurung.
Negatif setengah kali X adalah negatif setengah X. Negatif setengah kali negatif 4 adalah positif 2. Nah, ini dia seperti ini. 4 bagi 2 adalah 2 ya. Nah, selanjutnya ini semuanya sama-sama kita kali dengan 2. Kali 2. Kenapa kita kali 2? Supaya tidak ada lagi yang mengandung pecahan. Kita kalikan. Y kali 2 adalah 2Y. Ini dia 2Y. Kemudian negatif 2 kali kali 2 adalah negatif 4, sama dengan negatif setengah X kali 2 adalah negatif 1X, atau ini bisa saja dibuat menjadi negatif X. Kemudian 2 kali 2 adalah 4. Nah, kita lanjut. Ini kita pisahkan yang mengandung variabel ke sebelah kiri, yang tidak ada variabel di sebelah kanan. Maka 2Y, nah ini negatif 1X kita pindahkan ke kiri, ini menjadi positif X ya, positif 1X sama saja. Sama dengan 4. Nah, ini tambah 4 ini dari mana? Dari sini. Ini negatif 4 pindahkan ke kanan menjadi positif 4. Maka jawabannya adalah 2Y tambah X sama dengan 8. Oke, atau ini boleh juga ekuivalen dengan seperti ini. 2Y tambah X kurang 8 sama dengan 0. Nah, ini benar, yang ini juga benar. Sudah, kita lanjut ke contoh yang keempat. Persamaan garis yang melalui titik negatif 3,6 dan sejajar dengan garis 4Y kurang 3X sama dengan 5 adalah. Nah, kita perhatikan di sini. PGL yang dicari sejajar dengan garis ini. Sejajar dengan garis 4Y kurang 3X sama dengan 5 ya. Maka gradien PGL yang kita cari itu sama dengan gradien dari garis 4Y kurang 3X sama dengan 5. Kenapa? Karena garis-garis yang sejajar gradiennya sama. Dengan demikian, yang perlu kita cari adalah gradien dari garis yang sudah diketahui ini. Nah, ini kan garisnya sudah diketahui, 4Y kurang 3X sama dengan 5. Kita cari gradiennya. Nah, perhatikan di sini bentuknya adalah AX tambah BY sama dengan C ya. AX tambah BY sama dengan C. Maka gradiennya adalah ini. Min koefisien X per koefisien Y. Oke, sama dengan min. Koefisien X-nya adalah ini, negatif 3. Ya, berarti min negatif 3 per koefisien Y-nya adalah 4. Min 3 per 4. Ini menjadi positif. Positif 3 per 4. Yang artinya gradien garis yang kita cari itu juga adalah 3 per 4. Kenapa? Karena garisnya itu adalah sejajar. Ini dia kata kuncinya. Sejajar. Maka gradiennya adalah sama. Oke? Nah, maka PGL yang kita cari sebetulnya adalah ini. Melalui titik negatif 3,6 dengan gradien 3 per 4. Maka rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1 ya. Maka Y kurang 6 sama dengan 3 per 4 kali X kurang negatif 3. Nah, perhatikan dari sini tadi titiknya. Ini adalah titik X1, ini adalah titik Y1. Maka Y kurang 6 sama dengan, kalikan 3 per 4 kali X tambah 3. Ini ya, negatif jadi positif. Kita lanjut. Y kurang 6 sama dengan, kita kalikan ke dalam, 3 per 4X tambah 3 per 4 kali 3 ya, 3 per 4. Kalau kita kalikan dengan 3, ini menjadi 3 kali 3, 9 per 4. Oke, 9 per 4. Nah, itulah ini, 9 per 4. Nah, ini semua sama-sama kita kalikan dengan 4. Oke, Y kali 4 adalah 4Y. 6 kali 4 adalah negatif 24 ini ya, negatif 24. 3 per 4 kali 4 adalah 3. Nah, seperti ini. 3 per 4 kali 4. Itu, ini bisa kita coret. Ini bisa kita coret dengan ini. Maka tinggal 3. Itulah ini 3X. Kemudian 9 per 4 kali 4 sama dengan 9. Nah, selanjutnya kita pisahkan yang mengandung variabel ke sebelah kiri. 4Y. Nah, ini di sini positif, pindah ke kiri menjadi negatif. 4Y kurang 3X sama dengan 9. Ya. Ini kita pindahkan ke kanan, negatif 24 menjadi positif 24. 4Y
kurang 3X sama dengan 9 tambah 24 sama dengan 33. Nah, ini dia jawabannya. Jadi, PGL yang kita cari itu adalah 4Y kurang 3X sama dengan 33. Oke, kita lanjut. Contoh yang terakhir adalah contoh yang nomor 5. Persamaan garis yang melalui titik 4,-3 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2X tambah 5 adalah. Nah, perhatikan, ya kalau yang tadi sejajar, yang di sini kata kuncinya adalah tegak lurus. Oke, maka kita jawab, PGL yang kita cari itu tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2X tambah 5. Maka, nanti kalau kita kalikan gradiennya menghasilkan negatif 1. Nah, kita cari dulu gradien dari garis yang diketahui. Garis yang diketahui kan Y sama dengan 2X tambah 5. Ini berbentuk Y sama dengan MX tambah C. Maka gradiennya adalah koefisien ini, koefisien X, M. M-nya di sini adalah 2. Gradien dari garis yang ini adalah 2. Maka untuk mencari gradien garis yang satunya lagi, itu adalah M2. M2 sama dengan negatif 1 per M1. Maka ini menjadi negatif 1 per M2-nya adalah 2. Min 1/2. Jadi gradien yang dicari itu adalah min 1/2. Sudah ada gradien, sudah ada titik. Ini titiknya 4,-3. Sudah ada gradien. Maka PGL-nya adalah ini. Melalui titik X1, Y1. X1-nya adalah 4, Y1-nya adalah min 3. Yang ini tadi ya. Nih, dengan gradien min 1/2. Kenapa tidak kita pakai gradien yang ini? Karena garisnya bukan sejajar, garisnya adalah tegak lurus. Udah, maka Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang S1, ini rumusnya. Maka Y kurang min 3, ini ya, Y kurang min 3 sama dengan negatif 1/2 kali X kurang 4. Maka ini menjadi Y tambah 3 sama dengan, ini kita kalikan ke dalam, min setengah X, ya, min setengah X, kemudian min setengah kali min 4 adalah, ya, kita kalikan nanti seperti ini, min setengah X tambah 2. Ini sama-sama semuanya kita kali dengan 2. Maka jawabannya menjadi 2Y tambah 6 sama dengan min X tambah 2, tambah 4. 4 itu dari 2 kali 2. Maka sekarang kita pisahkan yang ada variabel ke sebelah kiri. 2Y tambah X sama dengan 4 kurang 6. Ya, ini tadi positif, pindah ruas menjadi negatif. 2Y tambah 4 sama dengan negatif 2. Nah, inilah PGL yang kita cari itu. Bisa? Nah, kita sudah menyelesaikan 5 contoh. Semoga kamu bisa paham. Jika kamu belum paham, kamu bisa lihat lagi contoh-contoh sebelumnya. Kamu bisa ulang, putar lagi video ini supaya kamu lebih paham. Demikian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.